Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Yudi Gunardi selaku dosen pembimbing, Pak Eko Ramadan, dan Pak Zendi Iklima selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Bayu Thomas Aditya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancangan dan Implementasi KNX Home Automation System pada rumah. Latar belakangnya, rumah merupakan salah satu kebutuhan primer setiap manusia di samping kebutuhan pangan dan sandang. Biasanya rumah dibuat seindah dan senyaman mungkin bagi pemiliknya. Dengan demikian, besarnya area rumah tersebut tentu semakin banyak juga sistem yang terpasang. Sistem yang umum terpasang pada sebuah rumah konvensional adalah sistem penerangan, sistem keamanan, sistem pendingin, dan sistem hiburan. Pada rumah konvensional, masing-masing sistem ini berdiri sendiri, sehingga masing-masing sistem dikontrol secara terpisah. Nah, berikut ini adalah contoh gambar di lapangan di mana sistem AC dan sistem kontrol lampu itu berdiri masing-masing, dikontrol secara terpisah, seperti itu. Kemudian tentunya sistem pada rumah konvensional ini tidak efisien, karena untuk mendapatkan kondisi tertentu, seringkali penghuni harus menyesuaikan beberapa sistem sekaligus. Area rumah yang besar pasti memiliki grup lampu juga yang banyak. Sehingga untuk rumah konvensional, penggunaan saklar lampu yang bertambah menyebabkan pengoperasiannya menjadi rumit. Dan seringkali penghuni harus berjalan ke titik saklar untuk mengoperasikan saklar lampu secara manual. Sehingga mengurangi rasa nyaman pada rumah tersebut. Nah, berikut ini sebagai contoh di mana grup lampunya itu cukup banyak menggunakan 4 sakral double. Nah, untuk pengoperasiannya menjadi sangat rumit gitu kan. Nah, ini adalah contoh di mana area memiliki banyak grup lampu. Kemudian, dari rasa tidak nyaman tersebut menyebabkan waktu penggunaan lampu menjadi tidak tepat pada aktivitas sehari-hari. Karena penghuni enggan melakukan kontrol secara manual. Efek berimbas pada penggunaan energi listriknya menjadi cukup besar. Sehingga menjadi pertimbangan untuk dilakukannya efisiensi energi listrik, integrasi kontrol, dan monitoring dari sistem-sistem tersebut. Berikutnya, rumusan masalahnya. Yang pertama, area rumah yang besar memiliki grup lampu yang banyak sehingga penggunaan saklar konvensional bertambah, menyebabkan pengoperasiannya menjadi rumit. Yang kedua, area rumah yang besar menyulitkan pemilik rumah untuk mengendalikan lampu karena harus berjalan menuju titik saklar untuk mengoperasikan secara manual. Yang ketiga, kurangnya monitoring terhadap penggunaan sistem penerangan yang tidak diperlukan dalam rumah. Yang keempat, penggunaan kontrol sistem satu dengan yang lainnya masih individual dan tidak saling terintegrasi. Yang kelima, waktu penggunaan lampu yang tidak tepat pada aktivitas sehari-hari. Nah, tujuan dibuat TA ini, yang pertama, untuk memberikan kemudahan dalam pengendalian lampu dengan grup yang banyak dengan fungsi skenario menggunakan push button sensor. 2. Mengintegrasikan sistem penerangan dan sistem motor gorden ke dalam satu kendali yang sama. Yang ketiga, membuat sistem kendali dan monitoring menggunakan aplikasi pada smartphone, Android atau iOS. Yang keempat, menggunakan fungsi time schedule skenario untuk kegiatan sehari-hari pada rumah yang dikendalikan secara otomatis. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut. Pertama, merancang sistem rumah pintar untuk monitoring dan mengendali penggunaan lampu dan motor gorden secara manual dan otomatis menggunakan KNX Home Automation System bermerek Zhong. Yang kedua, sistem penerangan menggunakan 3 jenis lampu, tipe downlight MR16, LED strip, dan pendant. Yang ketiga, motor gorden menggunakan tipe roller bind dengan kontrol 220 volt AC. Yang keempat, menentukan spesifikasi modul apa yang akan digunakan berdasarkan fungsinya. Yang kelima, memprogram modul KNX menggunakan software ETS5 profesional. Yang keenam, memprogram server KNX untuk fungsi time schedule, kendali, dan monitoring melalui aplikasi pada smartphone. Tinjauan pustaka. Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, menunjukkan beberapa indikator yakni media transmisi, komunikasi, perangkat yang digunakan, dan jenis kendali yang dipakai. Media transmisi yang dipakai beragam, terbagi menjadi wired atau kabel, dan wireless atau nirkabel. Komunikasi yang digunakan juga beragam, mulai dari OPC, Zigbee, dan serial. Perangkat yang digunakan juga beragam, dan kebanyakan menggunakan relay untuk lampu. Kendali yang digunakan beragam, terdiri dari on-off manual, on-off otomatis terjadwal, dan algoritma Navy Beats. Kemudian pada tugas akhir ini,
saya akan merancang dan mengimplementasikan home automation system pada rumah untuk mengintegrasikan kendali sistem penerangan dan kendali sistem motor blind dengan fungsi skenario, menggunakan perangkat dan komunikasi KNX melalui media transmisi wire atau kabel dan wireless atau nirkabel yang dapat dikendalikan dan dimonitoring secara manual menggunakan KNX push button sensor, smartphone Android atau iOS yang sudah terinstall aplikasi SV Server, atau PC melalui web browser dan dapat secara otomatis terjadwal melalui fungsi time schedule menggunakan Jung Smart Visu Server. Untuk perancangan sistemnya, alatnya itu sendiri terdiri dari sistem, perangkat input, dan perangkat output. Perangkat sistem itu sendiri adalah perangkat yang menunjang untuk berfungsinya sistem itu sendiri, seperti power supply yang mengalirkan sumber tegangan 30 volt DC, data setiap perangkat KNX melalui jaringan bus, kemudian KNX IP router atau gateway atau jembatan dari wireless ke jaringan bus, terhubung dengan jaringan bus dan wireless. Untuk perangkat inputnya sendiri ada KNX push button sensor dan KNX server. Dan perangkat outputnya ada KNX dimmer untuk dimmer lampu, kemudian dua jenis lampu, KNX dimmer lampu downlight dan KNX dimmer lampu LED strip. Kemudian ada KNX untuk kontrol motor 220 volt AC. Perancangan sistemnya, semua perangkat KNX sistem, server, dan perangkat output KNX terletak pada panel kontrol, dan perangkat input KNX atau push button sensor terletak pada 6 area pada rumah. Untuk mendapatkan sumber tegangan dan saling berkomunikasi antar perangkat KNX, semua perangkat KNX harus saling terhubung dengan media transmisi kabel, yaitu kabel bus. Kabel bus sendiri dialiri tegangan 30 volt DC dan data oleh KNX power supply. Perangkat output KNX untuk sistem penerangan atau modul dimmer terhubung dengan saklar seri hotel. Dan output dari saklar seri hotel akan terhubung dengan 3 jenis lampu dimmable, yaitu LED strip, pendant, dan downlight, dengan media transmisi kabel yang akan dilaliri tegangan 220 volt AC. Perangkat output KNX untuk sistem blind atau modul kontrol motor akan terhubung dengan motor blind dengan kontrol 220 volt AC, menggunakan media transmisi kabel yang akan dialiri tegangan 220 volt AC. Server dan internet protokol router terhubung dengan router untuk jaringan LAN pada rumah dengan media transmisi kabel atau Cat6. Perangkat smartphone akan terhubung dengan jaringan LAN menggunakan media transmisi wireless untuk kendali melalui smartphone dengan aplikasi Jung SV Server. Kemudian untuk diagram alurnya terbagi dari dua alur. Yang pertama ada diagram alur sistem memiliki dua input melalui push button sensor secara manual menggunakan media transmisi kabel bus, dan melalui server secara otomatis menggunakan jadwal atau secara manual menggunakan aplikasi pada smartphone menggunakan media transmisi wireless atau nirkabel. Untuk manual melalui push button sensor dioperasikan secara manual dengan cara ditekan. Setelah dioperasikan start, push button sensor akan memberikan input dengan menulis perintah address atau di sini write. Perintah address yang sudah ditulis ditransmisikan kepada KNX jaringan KNX bus, dan kemudian perangkat output akan membaca perintah address yang disebut dengan read. Apabila perangkat output memiliki address yang sama, maka dia akan menjadikannya output atau proses. Apabila menjadi proses dan kemudian selesai. Apabila perangkat output itu tidak memiliki address yang sama dengan yang dikirimkan dengan keypad push button, maka dia akan selesai dan tidak akan terjadi apapun. Kemudian ini untuk kontrol manual melalui smartphone dan timer otomatis. Server dioperasikan secara otomatis menggunakan timer atau manual menggunakan SV Server aplikasi pada smartphone. Setelah dioperasikan atau start, akan memberikan input melalui wireless. Input wireless akan diubah menjadi address perintah melalui gateway, dan gateway akan menulis perintah address write, dan kemudian akan ditransmisikan kepada jaringan bus, KNX jaringan bus. Dan kemudian perangkat output pun akan kembali membaca jaringan yang membaca address yang sudah dikirim di jaringan bus. Apabila addressnya sama, maka akan menjadi output proses dan selesai.
Apabila address yang dibaca tidak sama, maka dia akan selesai dan tidak akan terjadi apa-apa. Berikut ini adalah hasil dari sistem yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, jadi semua perangkat output itu dimasukkan ke dalam satu panel kontrol yang kemudian di dalamnya ada perangkat pengaman seperti MCB dan perangkat saklar bypass ataupun terminal. MCB sudah disesuaikan dengan kapasitas masing-masing output tersebut berdasarkan speknya. Dan kemudian setelah itu diprogram dan menghasilkan sebuah sistem yang sudah berfungsi. Berikut ini adalah sebagai contoh untuk sistem menggunakan skenario pagi. Kemudian ada skenario pagi. Skenarionya gorden akan kebuka, lampu akan dimmer. Jadi pagi hari seperti ini skenarionya. Kemudian ada skenario all off atau semua kondisi lampu itu menjadi off. Kemudian ada skenario all off. Nah, dia untuk mematikan semua lampu. Dan kemudian ada individual untuk kontrol motor blind. Selain itu ada kontrol manual untuk gorden di sini udah terintegrasi. Ini untuk menurunkan gorden. Jadi dalam satu kontrol push button sensor ini sudah bisa mengintegrasikan lampu dan gorden. Jadi hanya menggunakan satu kontrol saja. Kemudian setelah memprogram untuk modul ini secara melalui push button sensor, kemudian kita menggunakan kontrol melalui smartphone. Nah, berikut ini adalah contoh kontrol melalui smartphone. Nah, ini sekarang tampilan untuk kontrol melalui smartphone. Nah, kita sekarang mau kontrol individual lampu pendant. Nah, boleh pencet mas pendant. Nah, dia akan nyala. Nah, terus kontrol yang lain gorden. Dengan kontrol gorden melalui smartphone dia akan turun untuk kontrol individual. Nah, terus download ini mas, boleh mas? Download ini. Nah, download 2. Nah, ini kita matiin lagi. Selain itu bisa di dimmer berapa persen. Nah, terus gordennya kita naikin lagi. Nah, jadi selain untuk kontrol manual melalui keypad diletakkan di setiap area, kemudian si penghuni pun bisa melakukan kontrol melalui smartphone untuk mempermudah. Nah, kemudian kesimpulan, setelah melakukan kegiatan perencanaan, perancangan, dan implementasi, kemudian pengoperasian, dapat disimpulkan KNX Home Automation System yang terpasang pada rumah tinggal sebagai berikut. Pertama, sistem KNX dapat berfungsi dengan baik dan dapat memberikan kemudahan serta efisiensi energi kepada penggunanya dengan mengintegrasikan sistem penerangan dan motor gorden menggunakan fungsi skenario. Kemudian, sistem KNX dapat dikontrol melalui keypad yang terpasang pada setiap area rumah ataupun kontrol jarak jauh menggunakan media transmisi wireless melalui aplikasi pada smartphone dan kontrol secara otomatis menggunakan timer terjadwal menggunakan server.
Yang ketiga, modul output KNX aman dari gangguan luar karena terpasang dengan baik di dalam panel kontrol. Dan modul output KNX aman dari beban lebih atau overload dan hubungan arus pendek karena terdapat MCB sebagai pengaman dengan ampere yang sudah disesuaikan di setiap channel modul output. Yang keempat, sistem emergency saklar bypass pada panel kontrol dapat digunakan dengan baik ketika sistem KNX mengalami masalah dengan cara saklar bypass ditekan secara manual pada channel output yang bermasalah sehingga memberikan tegangan langsung pada channel output tanpa melalui sistem KNX. Kemudian untuk saran dari sistem yang sudah berjalan, yang pertama, server sering mengalami reset pada saat listrik mengalami pemadaman, sehingga disarankan menggunakan UPS untuk menghindari server mengalami reset dan IP pada server menggunakan IP static untuk menghindari kegagalan koneksi pada kontrol smartphone. Yang kedua, disarankan menggunakan lampu indikator voltmeter dan ampermeter karena tidak adanya indikator lampu, tegangan, dan atau ampermeter pada bagian depan panel kontrol, sehingga pemilik tidak mengetahui indikator listrik standby, tegangan, dan arus pada panel kontrol. Kemudian yang ketiga, opsi lain kontrol pada sistem bisa menggunakan perintah suara menggunakan Google Home yang sudah bisa kompatibel dengan server KNX Jung agar lebih memudahkan penghuni rumah dalam melakukan kontrol. Berikut ini adalah contoh penggunaan untuk Google Home dengan kontrol suara. Dan menggunakan suara, contoh seperti ini. Oke Google, turn on master. Okay, turning the master on. Oke Google, turn off master. Got it, turning off the master. Oke Google, turn on master. Alright, turning the master on. Oke Google, close blind. Alright, closing the blind. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak Yudi Gunardi, Pak Eko Ramadan, dan Pak Zendi Klima. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.